Tolong, Pak, jangan usir kami dari sini. Kisah ini bermula ketika seorang miliarder bernama Brahma Aditya Wiranata datang ke rumah kayu tua miliknya yang telah lama ditinggalkan dengan niat menghancurkannya. Namun apa yang ia temukan di sana justru mengubah seluruh hidupnya. Jadi tetaplah sampai akhir kisah emosional ini yang akan menunjukkan bagaimana anak-anak kecil yang ditolak di mana-mana tanpa sadar telah menyelamatkan satu nyawa. Cahaya sore menembus tirai beludru di ruang tamu besar villa mewah di Dago Pakar, Bandung, menerangi debu-debu halus yang menari di udara. Sementara Brahma Aditya Wiranata duduk diam di kursi kulitnya dengan mata terpejam dan tangan keriput bertumpu di lutut. Pada usia 70 tahun pria yang membangun kerajaan tekstil dan pertanian dari nol itu merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Langit-langit tinggi, ornamen berlapis emas, dan karpet Persia yang meredam suara kini terasa sebagai beban yang menyesakan. Setiap sudut villa seolah memanggil nama Vanessa Kirana Pramesti, istrinya, yang kepergiannya meninggalkan kekosongan tak terisi oleh kekayaan apapun. Baru beberapa bulan berlalu sejak kanker merenggut perempuan yang menjadi kompas dan sumber kekuatannya. Sejak saat itu hidup Brahma Aditya Wiranata terasa kehilangan makna. Kemewahan tak lagi memikat, bahkan makanan pun tak lagi ia nikmati. Karena sepanjang hidupnya ia lalui bersama sang istri, kemanapun ia memandang. Selalu ada kenangan, tawa, suara, tatapan, dan kehangatan Vanessa Kirana Pramesti, yang kini telah pergi selamanya. Hingga tiba-tiba sinar dari jendela menyentuh kelopak matanya dan ia seakan mendengar suara lembut penuh keceriaan menyapanya untuk bangun pagi dan tidak malas karena rezeki datang bagi mereka yang bangun awal. Brahma Aditya Wiranata membuka mata hanya untuk mendapati cahaya matahari sore keemasan dan kesunyian total. Ia bergumam pelan bahwa ia tertidur lagi, tanpa jadwal hidup. Yang jelas karena ia bisa tidur kapan saja hampir sepanjang hari sambil bertanya dalam hati apa gunanya bangun jika ia tak menikmati apapun. Dengan susah payah ia berdiri, merasakan tulang-tulangnya berderak dan kesedihan berat mengendap di dadanya seperti batu. Lalu melangkah ke jendela besar menghadap taman terawat tempat dua pegawai bekerja diam-diam memangkas mawar kesayangan Vanessa Kirana Pramesti. Namun baginya bunga-bunga itu tak lagi indah melainkan pengingat bahwa semua yang tumbuh pasti akan layu. Sampai suara beberapa kendaraan mendekat di jalan masuk memecah lamunannya. Itu adalah anak-anaknya. Elvan Pratama Wiranata sang putra sulung datang dari Jakarta tempat ia memimpin urusan keuangan keluarga. Marco Ryan Wiranata baru kembali dari perjalanan bisnis luar negeri. Dan Lucia Nadira Wiranata si bungsu meninggalkan sementara hidupnya di Denpasar, Bali demi menjenguk sang ayah. Brahma Aditya Wiranata menyambut mereka di aula dengan senyum dipaksakan yang tak sampai ke mata lelahnya. Ketiganya memeluk cepat dengan tatapan penuh kekhawatiran tulus namun juga terselip ketidaksabaran khas orang-orang dengan jadwal padat. Lucia Nadira Wiranata menggenggam tangan ayahnya sambil berkata bahwa ia terlihat sangat pucat dan tak seharusnya terus mengurung diri dalam kesedihan di rumah sebesar ini dengan udara terasa pengap. Elvan Pratama Wiranata mengangguk setuju sambil sesekali melirik ponselnya. Mengatakan mereka khawatir ayahnya akan jatuh sakit, bahwa meski rumah ini penuh kenangan almarhum ibu mereka, terlalu terikat pada masa lalu justru bisa menyakiti. Dan setelah berdiskusi mereka yakin Brahma Aditya Wiranata membutuhkan liburan untuk berganti suasana dan menenangkan pikiran. Kamu tahu, ayah, pelayaran dengan kapal pesiar ke Raja Ampat bisa jadi pilihan yang baik, atau mungkin retret di Puncak, Bogor. Ayah butuh dirawat dan dijaga. Kami tidak ingin ayah jatuh sakit karena terus memelihara duka ini, kata anak-anaknya dengan nada penuh perhatian. Lalu Brahma Aditya Wiranata memandang mereka dan melihat hasil dari kerja keras yang ia bangun bersama Vanessa Kirana Pramesti. Mereka tumbuh menjadi pria dan perempuan yang baik, kuat, dan mampu. Namun hidup di dunia yang kini terasa berbeda darinya. Hidup mereka telah utuh. Keluarga mereka tak lagi berputar di sekeliling sosok seorang ayah tua yang mulai merasa seperti pohon renta yang daunnya satu persatu gugur. Dan saat itu Brahma Aditya Wiranata merasa dirinya benar-benar tidak lagi dibutuhkan. Seperti perabot antik berharga yang tak ada lagi tempat untuk diletakkan. Kalian benar, anak-anakku, ucapnya dengan suara serak seperti bisikan. Aku memutuskan akan pergi berlibur, aku perlu menjauh dari semua ini, menjernihkan pikiranku, dan mencari sedikit ketenangan. Anak-anaknya saling berpandangan dengan lega, mengira ayah mereka akhirnya menerima kenyataan dan mulai mencari jalan untuk sembuh, tanpa menyadari bahwa di balik kata-kata itu tersembunyi rencana yang jauh lebih gelap dan final.
Brahma Aditya Wiranata meminta agar ia diizinkan mengatur perjalanannya sendiri karena ia menginginkan privasi penuh untuk menemukan dirinya. Setelah makan malam singkat yang dipenuhi obrolan bisnis dan rencana masa depan para cucu, anak-anaknya berpamitan sambil berjanji akan menelepon begitu mengetahui ayah mereka tiba di tujuan wisata. Ketika kesunyian kembali menyelimuti villa mewah di Dago Pakar, Bandung, Brahma Aditya Wiranata melangkah ke ruang kerjanya dan di atas meja kayu jati menulis sepucuk surat dengan tangan gemetar namun tekad yang bulat. Surat itu berisi permintaan maaf atas apa yang akan ia lakukan, ungkapan betapa besar cintanya, serta instruksi rinci tentang pengelolaan seluruh hartanya. Sebuah surat perpisahan, karena niatnya bukanlah pergi ke resor mewah atau kota kosmopolitan, melainkan melakukan perjalanan terakhir menyusuri lorong-lorong kenangan, mengunjungi tempat-tempat di mana ia dan Vanessa Kirana Pramesti pernah berjuang bersama, hingga berakhir di lokasi ia pertama kali mengenalnya. Rumah kayu tua di Pegunungan Lembang, tempat kisah mereka bermula, keesokan paginya sebelum matahari sepenuhnya terbit, Brahma Aditya Wiranata meninggalkan villa hanya dengan sebuah koper kulit kecil yang sudah usang, mengendarai mobil sederhananya yang jarang ia gunakan dan menjauh dari kompleks eksklusif. Persinggahan pertamanya adalah pabrik tekstil di kawasan Ranca Ekek, Bandung. Bangunan raksasa dari beton dan kaca yang membentang di atas hektar demi hektar lahan. Ia berhenti di depan gerbang utama memandangi lalu lalang truk dan asap yang mengepul dari cerobong industri. Teringat hari ketika mereka membeli mesin jahit bekas pertama, saat Vanessa Kirana Pramesti begadang dengan punggung membungkuk menjahit kemeja sederhana sementara ia mencari pelanggan di pasar-pasar lokal. Kala itu kelelahan adalah lencana kehormatan dan setiap rupiah terasa seperti kemenangan. Semua dibangun bersama dengan kerja keras dan strategi. Kini pabrik itu menghasilkan jutaan. Ia berdiri beberapa menit sambil tersenyum kecil, berpamitan pada raksasa besi yang menjadi puncak kesuksesannya. Lalu melanjutkan perjalanan menuruni lembah menuju ladang-ladang miliknya di Subang, Jawa Barat, tempat ribuan hektar jagung dan padi bergoyang di tiup angin pagi. Brahma Aditya Wiranata turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah di tepi jalan, mengingat masa ketika tanah itu hanyalah hamparan keras dan kering yang tak diinginkan siapapun. Ia dan istrinya pernah berbulan-bulan memindahkan batu dengan tangan sendiri, menanam harapan di tanah yang tampak tandus. Vanessa Kirana Pramesti selalu berkata bahwa bumi tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Dan kini hatinya terasa perih menyadari bahwa tanah itu akan terus berbuah sementara tangan yang pernah mencintainya telah kembali ke dalam bumi. Matahari mulai terasa terik ketika ia tiba di kawasan tertua kota Bandung. Sebuah lingkungan dengan jalan sempit dan bangunan berfasad kusam yang menyimpan jejak masa lalu. Di kawasan tua Bandung itulah berdiri toko-toko kecil yang dulu pernah ia sewa bersama Vanessa Kirana Pramesti. Bangunan sempit beratap rendah dengan aroma lembab tempat mereka menjual produk rumahan pertama. Brahma Aditya Wiranata berhenti di depan salah satunya yang kini berubah menjadi toko perkakas. Ia memejamkan mata dan kembali mencium wangi roti yang baru dipanggang serta selai buatan istrinya untuk menarik pelanggan. Ia teringat tawa mereka saat hujan merembes dari atap dan mereka harus menaruh ember agar tidak kebasahan. Mereka miskin, sangat miskin, tetapi luar biasa bahagia karena memiliki satu sama lain. "Apakah Bapak baik-baik saja?" tanya seorang pemuda yang melintas melihat wajahnya pucat dan termenung. "Ya, Nak, aku hanya sedang mengingat masa yang lebih baik," jawab Brahma Aditya Wiranata dengan senyum getir. Ia kembali ke mobilnya. Perjalanan nostalgia itu menguras fisiknya namun tekadnya tak goyah. Ia meninggalkan kota dan mulai menanjak melalui jalan tanah berkelok menuju bagian gunung yang lebih tinggi dan terlupakan. Semakin naik pemandangan kian liar dan udara makin murni. Pepohonan buah berganti pinus dan semak, aspal menghilang sepenuhnya berganti jalur berdebu yang hanya dilalui mereka yang tahu. Matahari sore masih terik karena ia berangkat sejak dini. Hingga berjam-jam kemudian ia tiba di tempat di mana segalanya bermula. Sebuah pelataran kecil dikelilingi vegetasi liar di Lembang. Di sana hampir tersembunyi oleh ilalang dan tahun-tahun penelantaran berdirilah rumah kayu tua berwarna abu-abu lembab, tempat Brahma Aditya Wiranata lahir dan tumbuh dalam kemiskinan ekstrim bersama orang tuanya serta lokasi ia bertemu Vanessa Kirana Pramesti yang kala itu masih remaja penuh mimpi. Mereka jatuh cinta dan ia menerima hidup bersamanya meski ia hanya punya kerja keras untuk ditawarkan. Brahma Aditya Wiranata menghentikan mobil beberapa meter dari pintu masuk. Kesunyian di ketinggian itu berbeda dari villa. Sunyi yang dipenuhi bisik angin dan kicau burung. Sunyi yang memeluk. Ia turun dengan kaki nyaris tak menyangga tubuh.
berjalan ke rumah dengan jantung berdegup keras sambil memantapkan rencana menyalakan api di belakang. Berbaring di sudut bekas ranjang jerami dan menghirup asap hingga tidur abadi menjemput tanpa siapapun menghentikan api hingga semua menjadi abu. Ia lelah, tak ingin berjuang atau membangun lagi. Aku sudah di sini, Vanessa Kirana Pramesti, perjalananku juga berakhir. Bisiknya dengan air mata mengalir di pipi berkerut, namun saat meneliti sekitar ia melihat keanehan di tanah. Pintu masuk tidak sepenuhnya tertutup semak karena ada jalur kecil yang baru dipangkas menuju rumah. Ia mengangkat pandangannya dan mendadak melihat kebun kecil nan indah dengan aneka bunga terawat rapi. Brahma Aditya Wiranata mengernyit bingung karena tempat ini terlalu terpencil untuk dikunjungi apalagi ditinggali. Lalu tiba-tiba 3 anak keluar dari rumah sambil bercakap seperti rutinitas harian. Membawa keranjang dan berjalan menuju kebun bunga. 2 anak laki-laki berusia sekitar 10 hingga 12 tahun, salah satunya sedikit lebih tinggi, bertubuh kurus dan kotor seolah bekerja seharian. Mereka menjaga seorang anak perempuan yang lebih kecil. Sekilas tampak berusia sekitar 6 tahun, ia tersenyum bahagia menanggapi candaan 2 anak laki-laki itu. Ketiganya lalu mulai memotong bunga dengan hati-hati. Sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan sambil menata bunga ke dalam keranjang, Brahma Aditya Wiranata, yang telah melupakan sepenuhnya tujuan awal kedatangannya ke rumah itu. Memutuskan mendekat perlahan, langkahnya menggesek semak dan rumput kering hingga membuat anak-anak itu tersentak dan membeku seperti tertangkap basah melakukan kejahatan. Oh, tidak. Terdengar bisik panik dari anak tertua. Mereka saling memandang ketakutan sambil berbisik bahwa mungkin ia adalah pemilik rumah dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Brahma Aditya Wiranata menangkap kecemasan itu dari jarak dekat lalu bertanya dengan suara dilembutkan sambil mendekat perlahan agar tak menakuti mereka siapa mereka dan mengapa berada di tempat terpencil ini. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi, jawab anak tertua sambil melangkah ke depan melindungi yang lain. Namaku Farhan Bagas Mahesa dan ini adikku Jovan Raka Pratama. Dia adik perempuan kami Naila Sekar Ayu. Sebenarnya kami bukan saudara kandung, kami semua yatim piatu. Tapi kami memilih menjadi saudara. Lanjutnya dengan berusaha tegar sambil menjelaskan bahwa mereka kabur dari panti asuhan di kawasan padat Bandung Kidul karena sering dipukuli dan dipaksa bekerja sejak pagi hingga tak sanggup bergerak lagi. Sementara pengelola mengambil seluruh uang hasil mereka berjualan di lampu merah. Kata-kata itu menimbulkan gelombang amarah dingin di tulang punggung Brahma Aditya Wiranata. Ia paham kerasnya kerja. Namun eksploitasi anak-anak di tempat yang seharusnya melindungi mereka membangkitkan kembali wibawa yang ia kira telah padam. Ia mendekat sedikit dan anak-anak mundur refleks. Tenang, aku tidak akan menyakiti kalian, katanya, mengais ingatan akan kata-kata Vanessa Kirana Pramesti saat menenangkan anak-anak kecil. Lalu ia menjelaskan bahwa rumah ini dahulu miliknya. Ia datang untuk merobohkannya dan tak menyangka ada orang tinggal di sini karena rumahnya sudah rusak parah. Anak-anak saling berpandangan bingung karena bagi mereka Brahma Aditya Wiranata dengan setelan wol gelap dan sepatu kulit tampak seperti manusia dari dunia lain. Jovan Raka Pratama menunjuk bunga di kebun dan menjelaskan dengan malu bahwa merekalah yang menanamnya setelah seorang kakek mengajari cara merawat. Rumah ini kosong dan jelek sehingga mereka memperbaikinya. Lalu Farhan Bagas Mahesa menambahkan bahwa ia dan Jovan Raka Pratama menambal atap dengan dahan dan lumpur agar Naila Sekar Ayu tidak kehujanan serta menanam bunga untuk dijual di alun-alun Lembang agar bisa membeli roti dan susu karena mereka tak ingin mengganggu siapapun. Mereka hanya ingin tetap bersama. Brahma Aditya Wiranata akhirnya berkata dengan nada serius dan agak kesal bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini karena berbahaya bagi anak-anak yang sendirian di rumah runtuh dan mereka pantas mendapat tempat lebih baik. Namun kalimat itu terdengar seperti ancaman pengusiran sehingga Farhan Bagas Mahesa memohon dengan putus asa agar mereka tidak diusir karena jika tertangkap mereka akan dibawa kembali dan tak punya tempat lain selain ini yang lebih baik daripada jalanan. Menyadari kesalahpahaman itu Brahma Aditya Wiranata buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak mengusir mereka dan hanya berpikir mereka harus tinggal di tempat yang lebih layak serta berniat pergi ke panti asuhan saat itu juga. Tidak, tolong biarkan kami tinggal di rumah kecil kami. Kami tidak mau kembali ke sana, teriak Naila Sekar Ayu di ambang tangis sambil bersembunyi di belakang kakaknya. Jovan Raka Pratama memeluk Naila Sekar Ayu erat-erat untuk menenangkannya karena tak mampu mencegah kemungkinan mereka dibawa kembali. Brahma Aditya Wiranata memandangi mereka sejenak dan menyadari bahwa jika ia pergi saat itu juga anak-anak akan menganggapnya sebagai orang yang melaporkan dan menghancurkan ketenangan hidup mereka. Ia memang berniat menyelesaikan masalah panti asuhan namun belum waktunya. Baiklah.
Kalian boleh tinggal di sini jika itu yang kalian inginkan, tetapi kalian tidak boleh sendirian karena berbahaya tanpa orang dewasa yang menjaga. Aku akan tinggal bersama kalian, ujar Brahma Aditya Wiranata. Rencananya telah berubah karena ia ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya dan kelak akan menyelesaikan urusan panti asuhan. Benarkah, Pak? Tanya Farhan Bagas Mahesa terkejut dengan sisa-sisa keraguan. Ya, mulai sekarang aku akan menjaga kalian, jadi jangan khawatir, jawab Brahma Aditya Wiranata dengan suara tegas. Kata-kata itu dimaksudkan hanya untuk menenangkan, namun bagi mereka terdengar seperti janji seorang kakek untuk menjadi keluarga, sementara dua anak laki-laki itu masih terpana dan sedikit tak percaya pada kebaikan sang lelaki tua. Wajah Naila Sekar Ayu bersinar penuh harapan. Jadi sekarang Bapak akan jadi kakek kami? Tanyanya sambil tersenyum. Brahma Aditya Wiranata tersadar akan janji tak sadar yang baru saja ia ucapkan dan menatap sang gadis kecil sambil mencari kata untuk menjelaskan bahwa ia hanya akan menjaga sampai mereka kembali hidup bahagia di panti. Ia tak ingin melukai perasaan. Cahaya sore membuat wajah Naila Sekar Ayu tampak bercahaya dengan mata besar dan dalam. Dan di tatapan murni serta senyum malu-malu penuh harapan itu Brahma Aditya Wiranata melihat bayangan hampir identik dari Vanessa Kirana Pramesti di masa muda. Cahaya yang sama, percikan hidup yang tak menyerah pada kesulitan, jantung sang miliarder yang semula ia serahkan pada kegelapan kematian berdegup keras, udara terasa kembali segar di paru. Parunya seperti yang tak pernah ia rasakan sejak hari pemakaman istrinya. Dan ia pun tahu harus menjawab, "Ya, aku akan menjadi kakek kalian bertiga." "Iya?" seru Naila Sekar Ayu sambil melompat dan bertepuk tangan merayakan bahwa alih-alih bertemu pemilik rumah yang jahat ia mendapatkan anggota baru untuk keluarga kecilnya. "Kita punya kakek sekarang," katanya gembira pada Jovan Raka Pratama. "Hehe, iya, benar," jawab Jovan Raka Pratama sedikit gugup oleh kabar mendadak itu. Farhan Bagas Mahesa hanya tersenyum menyaksikan perayaan itu meski hatinya masih cemas karena lelaki ini tetaplah orang asing. Kemudian Naila Sekar Ayu berlari mengambil keranjang yang tadi terjatuh, dengan cepat memilih beberapa bunga menjadi buket kecil dan menyerahkannya kepada Brahma Aditya Wiranata. "Ini untuk Bapak," katanya lembut sebagai ungkapan terima kasih karena tidak mengusir mereka dari rumah kecil itu. Brahma Aditya Wiranata menerima bunga dengan tangan gemetar sementara aroma campuran serbuk sari dan kebebasan memenuhi inderanya. Ia menyadari bunga-bunga itu bukan berasal dari rumah kaca terkontrol atau toko mewah, melainkan hasil jerih payah tiga anak yang berjuang bertahan hidup dalam keterbatasan. "Bunganya indah sekali, Nak," jawab Brahma Aditya Wiranata dengan tenggorokan tercekat. "Terima kasih." Farhan Bagas Mahesa memperhatikan setiap reaksi dan melihat kelembutan lelaki itu pada Naila Sekar Ayu. Ia pun merasa yakin bahwa ia orang baik, lalu berkata, "Ayo ikut kami, karena sekarang Bapak akan tinggal bersama kami. Aku akan menunjukkan tempat Bapak bisa tidur." Brahma Aditya Wiranata terkejut karena sebenarnya ia berniat membawa mereka langsung ke villa mewahnya, membelikan pakaian baru dan makanan berlimpah. Namun anak-anak itu tampak tenang hanya karena mereka mengira dialah yang akan tinggal bersama mereka di rumah kayu tua ini. Dan jika ia mengatakan akan membawa mereka pergi, kemungkinan besar mereka justru akan melarikan diri darinya, sehingga ia memutuskan mengikuti alur mereka untuk sementara. Ia pun masuk rumah tua itu mengikuti langkah anak, memandangi sekeliling dan melihat karung-karung lusuh tempat mereka tidur, sisa api kecil yang telah padam di tengah ruangan, serta ketiadaan kenyamanan apapun. Ia teringat villa besarnya dengan kamar-kamar kosong, para pelayan yang siap memenuhi setiap keinginan, dan rekening ban yang penuh angka nol namun tak mampu membeli sebutir pun kebahagiaan yang terpancar dari buket bunga tadi. "Pak, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami tinggal di sini dan menemani kami," kata Farhan Bagas Mahesa sambil menoleh menatap Brahma Aditya Wiranata seperti seorang kepala keluarga kecil. "Kami akan berusaha keras, suatu hari nanti aku akan membalas kebaikan ini 1000 kali lipat," ucapnya dengan tekad yang langsung dikenali Brahma Aditya Wiranata. Keberanian yang sama seperti yang ia miliki saat muda ketika bersumpah tak akan membiarkan keluarganya kelaparan apapun risikonya. Farhan Bagas Mahesa melanjutkan dengan penuh semangat bahwa ia dan Jovan Raka Pratama akan menghasilkan banyak uang dari menjual bunga, menabung untuk membeli bahan agar bisa berjualan lebih banyak kepada wisatawan, dan ketika dewasa mereka akan memperbaiki rumah ini sepenuhnya, memasang lampu, kaca di jendela, mengubahnya menjadi rumah besar agar sang kakek bisa hidup nyaman dan tak perlu bersedih lagi. Brahma Aditya Wiranata tertawa singkat.
tawa yang muncul dari dasar dadanya dan terasa nyeri. Karena sudah lama tak digunakan, bagaimana anak-anak itu bisa tahu ia sedang sedih? Ironi yang indah sekaligus kejam ketika dua anak yang tak memiliki apa-apa menjanjikan kekayaan kepada salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Namun dalam kata-kata mereka tak ada kepura-puraan atau pamrih. Hanya cinta murni dan rasa syukur yang tak pernah ia jumpai selama bertahun-tahun bahkan di kalangan elit. Apakah Bapak menertawakan kami? Tanya Jovan Raka Pratama sedikit tersinggung. Tidak. Aku tidak menertawakan kalian, jawab Brahma Aditya Wiranata sambil menyeka air mata yang lolos dari sudut matanya. Aku tertawa karena selama ini aku begitu buta. Aku tertawa karena hati kalian lebih besar daripada istana manapun yang pernah aku kenal. Sang miliarder terdiam sejenak menatap jendela saat matahari mulai mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Rencana untuk menutup mata selamanya di tempat itu telah sirna, tergantikan oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan yang belum sepenuhnya ia pahami. Anak-anak ini membutuhkannya namun ia sadar ia jauh lebih membutuhkan mereka. Kesepian vilanya adalah padang pasir sedangkan rumah runtuh ini bersama para malaikat berwajah kotor adalah sebuah oasis. Kami sudah menjual bunga sejak pagi. Karena sebentar lagi gelap kami harus tinggal di sini. Turun gunung dengan senter bukan ide bagus malam ini. Di rumah ini tidak ada listrik jadi kami tidur lebih awal dan bangun bersama matahari. Besok kita akan pergi menjual bunga bersama. Bapak akan lihat bagaimana hasilnya, kata Farhan Bagas Mahesa sambil tersenyum. Brahma Aditya Wiranata membalas senyum itu sambil teringat mimpi-mimpi ketika Vanessa Kirana Pramesti seolah membangunkannya pagi-pagi dan berkata masih banyak hal yang harus dilakukan. Cahaya yang sama kini ada di mata anak-anak ini, energi orang-orang yang bangun setiap hari dengan tujuan. Dan kini ia pun memilikinya. Ia menunggu hingga semuanya tertidur lalu menyelimuti mereka dengan kain dan jaketnya agar terhindar dari angin malam, kembali merasakan bahwa kehidupan-kehidupan rapuh ini bergantung padanya. Hingga sinar matahari pertama menyelinap melalui celah kayu dan tepat mengenai mata Brahma Aditya Wiranata. Kebangkitannya terasa berbeda dari puluhan tahun terakhir karena tak ada spray sutra Mesir, dengungan lembut pendingin udara, atau aroma kopi mahal yang biasanya diletakkan pelayan di meja samping tempat tidur. Sebagai gantinya Brahma Aditya Wiranata merasakan dinginnya tanah dan berat selimut lusuh. Beraroma asap kayu dan ladang, punggungnya terasa nyeri sebagai pengingat usia dan pengorbanan tidur di permukaan keras. Namun saat membuka mata ia tak lagi merasakan beban mati depresi yang menemaninya sejak kepergian Vanessa Kirana Pramesti. Di sisinya tiga anak tertidur pulas dengan Naila Sekar Ayu menyandarkan kepala di bahu Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama memeluk koper kulit kecil milik Brahma Aditya Wiranata seperti harta suci. Sang miliarder bangkit perlahan tanpa suara. Menatap tangan keriputnya lalu tangan kecil mereka yang sudah berkapal karena kerja di lereng. Kehangatan aneh membanjiri dadanya. Kakek, mau pergi? Bisik Naila Sekar Ayu sambil mengucek mata. Brahma Aditya Wiranata tersenyum dan untuk pertama kalinya senyum itu sampai ke matanya. Tidak, nak. Aku berjanji kita akan menjual bunga hari ini dan seorang Wiranata tidak pernah mengingkari janji. Ujarnya sambil membantu Naila Sekar Ayu berdiri. Sarapan mereka hanyalah roti keras yang disimpan hati dan air rebusan dari mata air dekat situ. Namun Brahma Aditya Wiranata yang biasa makan di restoran termahal Eropa menikmati suapan itu sambil merasakan nilainya. Terutama melihat kedermawanan anak-anak yang memastikan ia mendapat bagian terbesar. Sebelum berangkat ia menatap pantulan dirinya di ember air. Setelan desainer kusut dan berdebu lalu ia melepas jaket halus, melipatnya rapi dan menyembunyikannya di bawah karung. Membuka kancing manset, menggulung lengan kemeja, merapikan rambut. Peraknya sehingga bagi orang asing ia tampak sebagai kakek sederhana yang menemani cucu-cucunya. Mereka menanjak untuk memetik bunga paling segar dengan Naila Sekar Ayu menuntunnya sambil menunjukkan mana yang paling kuat dan paling harum. Brahma Aditya Wiranata mengamatinya dengan hati berdebar karena gerakannya mengingatkannya pada Vanessa Kirana Pramesti. Setiap kali Naila Sekar Ayu menemukan bunga liar dan bersorak gembira ia merasa pesan kasih istrinya hadir dalam tawa itu. Kekosongan vilanya mulai terisi oleh kesederhanaan ladang. Setelah beberapa ikat terkumpul mereka turun menuju alun-alun Lembang dengan Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama melangkah mantap membawa keranjang dengan martabat yang mengharukan. Mereka melewati mobil mewah Brahma Aditya Wiranata yang terparkir tersembunyi di balik semak. Awas! Seru Farhan Bagas Mahesa siaga sambil menoleh mencari-cari. Jovan Raka Pratama dan Naila Sekar Ayu ikut menoleh ketakutan. Ada apa? Tanya Brahma Aditya Wiranata bingung saat hendak meraih kunci untuk membawa
mereka. Namun penjelasan Farhan Bagas Mahesa membuatnya tertegun karena mobil seperti itu sering milik orang jahat sehingga jika melihat pemiliknya mereka tak boleh percaya. Brahma Aditya Wiranata terkejut namun menenangkan bahwa orang tak boleh dinilai dari barangnya dan tak semua pengemudi mobil itu jahat. Meski tetap bijak berhati-hati. Untuk itulah aku di sini. Untuk melindungi kalian. Katanya, anak-anak menghela napas lega menerima nasihat dan perlindungannya lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan tenang. Brahma Aditya Wiranata menyimpan kunci mobilnya ke dalam saku karena ia sama sekali tidak ingin anak-anak itu mengira dirinya orang jahat ketika kepercayaan baru saja tumbuh. Ia memutuskan melupakan mobil itu dan menjalani hidup seperti yang mereka jalani dengan berjalan kaki dan berjuang. Setibanya di alun-alun Lembang, anak-anak mengambil posisi di sudut yang ramai dan meminta Brahma Aditya Wiranata menunggu beberapa meter dari mereka. Ia mengamati dalam diam melihat. Banyak orang berlalu begitu saja mengabaikan permohonan kecil itu. Bahkan sebagian memandang dengan jijik seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Amarah senyap bergejolak di dada Brahma Aditya Wiranata. Ia ingin mendekat, membeli semua bunga, dan membawa anak-anak itu ke tempat aman saat itu juga. Namun ia menahan diri karena tahu jika ia menunjukkan kekuasaannya sekarang maka keajaiban momen ini akan hancur. Ia perlu memahami hidup dari sudut pandang ini. Menjelang sore mereka duduk beristirahat di tepi trotoar dan hanya berhasil menjual 3 ikat bunga. Kaki Brahma Aditya Wiranata bengkak dan lehernya sedikit terbakar matahari namun ia tidak mengeluh. Jangan khawatir, kakek Brahma Aditya Wiranata, kata Farhan Bagas Mahesa sambil menyeka keringat dengan lengan bajunya. Hari ini sepi, tapi besok pasti lebih baik. Iya, tambah Jovan Raka Pratama dengan sorot ambisi murni di matanya. Kami menabung setiap koin, kalau sudah cukup kakek tidak perlu tidur di lantai lagi. Kami akan menyewa tukang bangunan terbaik di dunia, memasang marmer di rumah itu seperti istana di film, dan membelikan kakek jas baru yang berkilau. Brahma Aditya Wiranata tertawa lepas, tawa tulus yang menggema di jalan hingga membuat beberapa orang berhenti menatapnya. Ironi terbesar hidupnya ketika 2 anak yang bahkan tidak memiliki sepatu menjanjikan marmer dan kemewahan kepada pria yang memiliki setengah tambang batu di negeri ini. Kenapa kakek tertawa? Apa kakek tidak percaya kami? Tanya. Jovan Raka Pratama sedikit tersinggung. Brahma Aditya Wiranata memeluk keduanya erat, menarik mereka ke dadanya dan menghirup aroma matahari serta kerja keras yang jauh lebih nyata daripada parfum salon kelas atas. Aku percaya, nak, aku percaya sepenuhnya, katanya terengah setelah tertawa. Aku tertawa karena sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar keberanian seperti ini. Jiwa kalian jauh lebih berharga daripada semua emas di bank-bank kota ini. Saat itu Naila Sekar Ayu mendekat dan menyematkan bunga kecil di kerah kemejanya tepat di tempat dulu ia biasa mengenakan pin emas dan lencana kehormatan agar ia selalu terlihat tampan. Kakek, bisik Naila Sekar Ayu. Brahma Aditya Wiranata memejamkan mata sejenak dan dalam keheningan pikirannya ia mendengar suara Vanessa Kirana Pramesti seolah berkata bahwa dunia tidak berakhir bersamanya karena anak-anak ini saling membutuhkan untuk tidak tersesat dalam bayang-bayang kenangan. Pikiran itu memberinya kedamaian yang tak pernah diberikan obat atau terapi manapun. Brahma Aditya Wiranata telah meninggalkan semua kartu banknya di villa karena mengira tak akan membutuhkannya lagi dan kini hanya memiliki beberapa lembar rupiah di saku yang biasa ia pakai untuk tip. Uang itu ia habiskan untuk membelikan makanan bagi anak-anak di tengah tatapan takjub mereka. Kakek punya uang? Tanya Naila Sekar Ayu dengan mata berbinar melihat soto ayam hangat diletakkan di depannya. Iya, ini yang terakhir, besok kakek harus mencari lagi. Jawab Brahma Aditya Wiranata sambil tersenyum memikirkan cara meyakinkan mereka keluar dari rumah itu keesokan hari. Ini enak sekali, seru Farhan Bagas Mahesa dengan wajah berseri. Iya, hangat sekali sampai membuatku merasa nyaman saat memakannya, kata Jovan Raka Pratama yang biasanya pendiam karena pemalu namun kali ini berbicara penuh antusias. Terima kasih banyak, kakek, ini makanan terbaik yang pernah kumakan, ujar Naila Sekar Ayu. Dan Brahma Aditya Wiranata tersenyum meyakinkan sambil berkata bahwa selama ia bersama mereka ia berjanji tak akan membiarkan mereka kekurangan apapun. Perasaan Brahma Aditya Wiranata bercampur antara bahagia dan sedih melihat betapa bersemangatnya mereka hanya karena semangkuk soto ayam hangat. Sehingga ia memilih menikmati momen itu dan tertawa bersama anak-anak dalam kebersamaan sederhana. Malam itu saat kembali ke rumah kayu kebersamaan menjadi lebih intim ketika Brahma Aditya Wiranata menceritakan kisah masa kecilnya tanpa menyinggung perubahan hidupnya menjadi orang kaya.
Ia bercerita tentang masa-masa kelaparan dan tentang pertemuannya dengan seorang perempuan luar biasa yang mengajarkannya bahwa cinta adalah satunya kekayaan yang tak pernah terdepresiasi oleh waktu. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbelalak melihat pada sosok kakek itu bukan hanya pelindung tetapi juga cermin dari mimpi-mimpi mereka. Apakah dia cantik? Tanya Naila Sekar Ayu merujuk pada Vanessa Kirana Pramesti. Dia adalah perempuan tercantik yang pernah menginjak bumi ini. Jawab Brahma Aditya Wiranata sambil menatap bintang melalui celah atap. Dia punya matamu, Naila Sekar Ayu, mata yang mampu melihat keindahan bahkan di tempat tergelap. Sebelum tidur si kembar mendekat membawa kaleng logam kecil tempat mereka menyimpan hasil jualan. Ambil, kakek, simpan uangnya, kata Farhan Bagas Mahesa dengan kepercayaan penuh. Kami percaya pada kakek, sekarang kakek bagian dari keluarga kami. Brahma Aditya Wiranata menerima kaleng itu merasakan berat koin bernilai kecil seolah bertonton tanggung jawab karena anak-anak itu menyerahkan seluruh yang mereka miliki tanpa ragu. Membuat sang miliarder yang terbiasa hidup dengan kontrak, pengacara, dan jaminan merasa terharu oleh iman yang tulus. Ketika anak-anak berbaring tidur, Brahma Aditya Wiranata tetap terjaga sejenak memandangi rumah yang dulu ingin ia jadikan makam dan kini berubah menjadi tempat kehidupan. Ia tak lagi ingin menutup mata selamanya melainkan ingin bangun esok hari untuk melihat Naila Sekar Ayu tersenyum. Mendengar rencana-rencana besar Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama, serta melindungi percikan harapan yang mereka nyalakan di jiwanya yang layu. Meski di lubuk hati ia tahu kedamaian ini rapuh karena urusan panti asuhan masih harus dibereskan agar tak ada anak lain jatuh ke tangan orang jahat. Namun malam itu Brahma Aditya Wiranata, lelaki yang memiliki segalanya namun sempat kehilangan segalanya, tertidur dengan senyum di wajahnya dipeluk oleh 3 malaikat kecil yang mengajarkannya bahwa kekayaan sejati tidak dihitung dengan uang melainkan dengan detak jantung yang saling berbagi. Pagi datang dengan langit kelabu, syarat kelembapan yang menusuk tulang. Dan meski cuaca tak bersahabat, Brahma Aditya Wiranata bersama anak-anak sudah berada di Pasar Bandung Kidul, membawa banyak bunga serta tanaman kecil berakar dalam kaleng bekas. Dengan kemeja linen yang kotor tanah dan tangan berbekas kerja ladang, Brahma Aditya Wiranata merasa hidup kembali. Setiap kali membantu Naila Sekar Ayu merapikan kelopak bunga atau bertukar pandang penuh keakraban dengan Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama, kekosongan di dadanya semakin menyusut. Hingga ketenangan siang itu mendadak pecah oleh decit keras ban yang menggesek aspal basah. Sebuah mobil pikap abu-abu berpenampilan lusuh namun mengintimidasi berhenti mendadak tepat di depan lapak darurat anak-anak itu di Pasar Bandung Kidul. Dari kendaraan turun seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar dan tatapan kejam yang dibentuk oleh bertahun-tahun impunitas. Dialah Hendra Kusnadi, pengelola panti asuhan tempat mereka kabur. Melihatnya warna wajah Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama langsung memucat. Si kembar refleks melangkah mundur memosisikan diri di antara pria itu dan adik perempuan mereka. Naila Sekar Ayu menjatuhkan buketnya lalu bersembunyi di balik kaki Brahma Aditya Wiranata. Gemetar hebat hingga sang kakek merasakan ketakutan itu bergetar di kulitnya sendiri. Jadi kalian di sini. Tikus kecil tak tahu terima kasih. Geram Hendra Kusnadi dengan suara cambuk yang menarik perhatian orang-orang di sekitar alun-alun hingga mereka menjauh. Terintimidasi, ia melangkah berat mengabaikan tatapan warga lalu mengulurkan tangan besar kapalan mencengkeram kerah baju lusuh Farhan Bagas Mahesa. Anak itu meronta namun diseret dengan kekuatan kasar hingga mengerang kesakitan. Lepaskan dia, teriak Jovan Raka Pratama sambil menerjang kaki pria itu namun ditepis keras hingga terjatuh ke aspal. Pada detik itu Brahma Aditya Wiranata merasakan sesuatu yang tak ia rasakan selama puluhan tahun. Amarah dingin yang terukur. Ia menegakkan tubuh dan tulang punggungnya seakan kembali kokoh seperti masa muda. Mata yang sebelumnya berkabut duka kini menajam bagai baja di tempa. Lepaskan anak itu sekarang, ucap Brahma Aditya Wiranata bukan dengan teriakan melainkan perintah. Berwibawa hingga Hendra Kusnadi terhenti sejenak terkejut oleh nada seorang lelaki tua yang tampak miskin. Siapa kau? Orang tua bodoh? Sembur Hendra Kusnadi sambil melepas Farhan Bagas Mahesa dan menghadapi Brahma Aditya Wiranata dengan senyum mengejek. Mengancam akan mematahkan tulang-tulangnya. Tangan pria itu terangkat hendak memukul namun Brahma Aditya Wiranata tak bergeser sedikit pun. Sebaliknya ia menyelipkan tangan ke saku dan mengeluarkan perangkat logam kecil. Sebuah telepon satelit. Darurat, dengan ketenangan yang membekukan darah ia menekan panggilan cepat sambil menatap mata penyerang. Bicara Brahma Aditya Wiranata, ucapnya dan nama itu menggema di alun-alun seperti putusan pengadilan. Ia meminta tim hukumnya.
kepolisian provinsi, dan pers hadir di Pasar Bandung Kidul saat itu juga serta memerintahkan agar gubernur dihubungi karena jabatannya bergantung pada 10 menit ke depan. Hendra Kusnadi terdiam membatu. Senyum superiornya memudar ketika ia mulai menangkap detail yang tadi luput, kualitas jam tangan di balik lengan kemeja kotor, aura kehadiran yang menguasai ruang, dan nama yang identik dengan kuasa absolut di wilayah ini, Brahma Aditya Wiranata, gumamnya gagap sambil mundur selangkah, menyangkal dengan menyebut sang miliarder sedang berlibur di luar negeri. Leluconmu berakhir sekarang, putus Brahma Aditya Wiranata sambil melangkah maju. Dan seketika pria yang tadi tampak raksasa itu menyusut menjadi sosok kecil dan menyedihkan di hadapan. Martabat sang miliarder, aku telah melihat bagaimana caramu memperlakukan anak-anak ini. Aku telah mendengar kisah-kisah tentang panti asuhanmu yang tak lebih dari pabrik perbudakan di bawah kekuasaanmu, dan kau akan membayar setiap pukulan, setiap air mata, dan setiap rupiah yang kau rampas dari mereka. Kata Brahma Aditya Wiranata dengan suara dingin penuh wibawa, dan sebelum Hendra Kusnadi sempat bereaksi, suara sirene meraung memenuhi udara, beberapa mobil polisi dan 2 sedan hitam mewah mengepung alun-alun Pasar Bandung Kidul. Dari kendaraan turun para petugas kepolisian berpangkat tinggi dan pria-pria bersetelan gelap yang langsung menuju Brahma Aditya Wiranata tanpa memedulikan pakaian kotornya. Pak Brahma Aditya Wiranata, anak-anak Anda melaporkan bahwa Anda menghilang dan mereka sangat putus asa. Ujar salah satu pengacara sambil menundukkan kepala penuh hormat. Apa instruksi Anda? Brahma Aditya Wiranata menunjuk Hendra Kusnadi dengan jari yang sama sekali tidak bergetar. Dan berkata bahwa pria itu telah melakukan kejahatan keji terhadap anak-anak dan harus segera ditangkap, serta memerintahkan agar proses pengambil alihan penulahan dan hak panti asuhan setempat dimulai hari itu juga untuk diserahkan kepada Yayasan Wiranata. Polisi memborgol Hendra Kusnadi yang meraung memohon ampun namun Brahma Aditya Wiranata tak menoleh sedikit pun. Ia berlutut di atas aspal, melupakan gengsi dan kedudukannya, lalu memeluk Farhan Bagas Mahesa, Jovan Raka Pratama, dan Naila Sekar Ayu yang menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Kakek? Bisik Naila Sekar Ayu dengan mata penuh air mata. Apa benar kakek orang yang sangat penting? Brahma Aditya Wiranata mengusap rambutnya lembut sambil merasakan detak jantungnya yang kini tenang. Menyadari bahwa identitasnya justru memberinya kekuatan untuk melindungi mereka. Aku Brahma, kakekmu, dan aku berjanji tak akan ada siapapun yang berani menyentuh kalian lagi. Bisiknya, Naila Sekar Ayu memeluknya erat, namun Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama terdiam dengan sorot mata sedih dan cemas. Matahari mulai turun di balik pegunungan mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Brahma Aditya Wiranata duduk di bangku batu dengan Naila Sekar Ayu di pangkuannya sementara kedua anak laki-laki berdiri beberapa meter jauhnya dengan tangan saling menggenggam dan kepala tertunduk. Pengungkapan jati diri sang kakek telah membangun dinding tak kasat mata. Bagi mereka kakek sederhana yang tidur di lantai kini berubah menjadi sosok raksasa yang mampu menggerakkan dunia dengan satu panggilan telepon. Kenapa kalian diam saja? Nak? Tanya Brahma Aditya Wiranata dengan suara selembut belayan. Bahayanya sudah lewat, orang itu tak akan menyakiti siapapun lagi. Farhan Bagas Mahesa mengangkat wajahnya dan Brahma Aditya Wiranata melihat kesedihan yang lebih menyakitkan daripada pukulan manapun. Bukan takut pada sang pengelola panti, melainkan takut ditinggalkan. Sekarang semua orang tahu kakek punya banyak uang. Tidak ada alasan bagi kami untuk kembali ke rumah kayu itu, bisik Farhan Bagas Mahesa dengan suara bergetar. Kakek punya rumah sungguhan dengan atap yang tidak bocor dan makanan enak. Kakek pasti akan memperbaiki panti asuhan dan membawa kami ke sana. Kan? Sekarang panti itu akan menjadi tempat yang baik, dan kami harus tinggal di sana. Kakek sudah tidak membutuhkan kami lagi untuk menjual bunga. Lanjut Jovan Raka Pratama sambil mengangguk pahit dan menyeka air mata yang membandel dengan punggung tangannya yang kotor. Kalau begitu artinya kakek tidak akan tinggal bersama kami? Naila Sekar Ayu yang mendengar ucapan kakaknya langsung terisak tanpa suara sambil mencengkeram kemeja Brahma Aditya Wiranata seolah itu satu-satunya pelampung di lautan badai. Sang miliarder merasakan hatinya hancur berkeping-keping dan menyadari bahwa bagi anak-anak ini kekayaannya bukanlah berkat melainkan tanda bahwa kebersamaan mereka akan berakhir. Sebelum Brahma Aditya Wiranata sempat menjawab, deru beberapa mesin berkecepatan tinggi memecah ketenangan kota kecil itu. 3 SUV hitam mewah mengerem keras di dekat alun-alun dan menimbulkan debu tebal. Dari kendaraan pertama turun Aditya Pranata. Wajahnya kacau dengan mata merah oleh tangis dan kurang tidur.
Di belakangnya Larasati Wulandari dan Bima Santoso berlari menghampiri ayah. Mereka diikuti para penyelidik swasta dan petugas kepolisian yang membantu pencarian. "Ayah!" teriak Larasati Wulandari sambil berlutut memeluk kaki Brahma Aditya Wiranata dengan putus asa. Aditya Pranata mendekat gemetar sambil menggenggam amplop kusut berisi surat perpisahan yang ditinggalkan ayahnya. Tangannya bergetar hingga kertas berderak. "Bagaimana ayah bisa melakukan ini pada kami?" tanyanya dengan suara pecah oleh kepanikan sambil menceritakan bagaimana mereka mencari ke setiap hotel dan rumah sakit karena takut ayahnya menyakiti diri sendiri. Bima Santoso berlutut di sisi lain sambil menutupi wajahnya dan bahunya terguncang oleh tangis. Melihat ayah mereka dengan pakaian kotor di kota terlupakan dikelilingi anak-anak asing membuat mereka terdiam. Brahma Aditya Wiranata menatap anak-anak kandungnya dengan rasa malu yang mendalam karena dalam dukanya atas kepergian Vanessa Ayu Lestari ia lupa bahwa nilai hidupnya juga ditentukan oleh orang-orang yang mencintainya. "Maafkan, Ayah," ucap Brahma Aditya Wiranata sambil menangis bebas mengalir di wajahnya. Mengakui bahwa kesedihan telah membutakannya dan ia merasa tak lagi dibutuhkan. Larasati Wulandari lalu menoleh ketiga anak kecil yang menyaksikan dengan bingung dan malu. Menatap Naila Sekar Ayu yang masih bersembunyi di balik lengan kakeknya. "Siapa mereka, Ayah?" tanyanya lembut. Brahma Aditya Wiranata memberi isyarat agar Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama mendekat lalu memegang bahu mereka dengan bangga. Dan berkata tegas bahwa merekalah malaikat penjaganya yang menyelamatkannya ketika ia datang ke rumah kayu di pegunungan untuk mengakhiri hidupnya dan menemukan kembali alasan untuk tetap bernapas. "Mereka memberiku atap, berbagi roti dengan aku, dan memberiku bunga saat hidupku hanya berisi bayangan. Anak-anak ini tidak membiarkan jantungku berhenti. Mereka mengajarkanku bahwa keindahan masih ada di dunia dan akan selalu ada seseorang yang membutuhkan sedikit cinta untuk terus melangkah. Tanpa mereka aku tidak akan berada di sini," ujar Brahma Aditya Wiranata. Keheningan yang menyusul terasa padat dan syarat emosi yang memurnikan. Aditya Pranata, Bima Santoso, dan Larasati Wulandari menatap anak-anak kecil itu dengan rasa terima kasih yang baru dan mendalam. Menyadari bahwa dalam kemiskinan dan keterlantaran mereka telah melakukan apa yang tak mampu dilakukan seluruh uang dan pengaruh keluarga besar. Mengembalikan hasrat hidup ayah mereka, Aditya Pranata berdiri lalu mendekati Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama. Meski mengenakan setelan mahal ia berjongkok setinggi mereka dan dengan lembut meletakkan tangan di bahu keduanya sambil berkata tulus, "Terima kasih. Terima kasih karena telah menjaga ayah kami ketika kami tidak tahu caranya. Beliau adalah segalanya bagi kami dan kalian telah mengembalikan hidupnya. Mulai sekarang kalian tak akan kekurangan apapun, kalian adalah bagian dari kami." Brahma Aditya Wiranata bangkit sambil menggendong Naila Sekar Ayu, memandang tiga anak kandungnya lalu tiga anak kecil itu. Jembatan antara dua dunianya telah terbangun oleh air mata pertemuan ini. "Anak-anakku, ayah punya satu permintaan," katanya menatap Aditya Pranata, Bima Santoso, dan Larasati Wulandari. "Ayah memutuskan tidak akan kembali ke rumah besar sendirian. Ayah akan mengadopsi Farhan Bagas Mahesa, Jovan Raka Pratama, dan Naila Sekar Ayu secara resmi. Mereka tak perlu lagi memikirkan panti asuhan atau menjual bunga untuk makan. Ayah ingin mereka tumbuh bersama kita, mendapatkan pendidikan yang pantas, dan memenuhi lorong-lorong rumah yang lama sunyi itu dengan tawa." Mata anak-anak membelalak tak percaya. Naila Sekar Ayu melingkarkan kedua lengannya di leher Brahma Aditya Wiranata dan menyembunyikan wajahnya di bahu sang kakek sambil menangis bahagia. Farhan Bagas Mahesa dan Jovan Raka Pratama menerjang kepelukan Brahma Aditya Wiranata dengan isak yang meluapkan tahun-tahun luka dan keterlantaran. "Apa benar kita akan menjadi keluarga?" bisik Jovan Raka Pratama dengan suara nyaris tak terdengar. "Untuk selamanya," jawab Brahma Aditya Wiranata, "dan rumah kayu tua itu tidak akan dihancurkan. Kita akan memperbaikinya menjadi tempat yang indah. Pengingat dari mana kita berasal dan bagaimana cinta menemukan kita di tengah badai." Larasati Wulandari mendekat lalu memeluk anak-anak bersama ayahnya. Segera Aditya Pranata dan Bima Santoso ikut menyatu dalam pelukan bersama. Di tengah alun-alun sederhana yang dikelilingi polisi dan warga yang penasaran. Keluarga Wiranata terbangun kembali dari abu. Anak-anak kandung menerima yang kecil dengan kasih tulus, memahami bahwa cinta tidak terbagi melainkan berlipat ganda. Beberapa minggu kemudian rumah besar Wiranata bukan lagi mausoleum sunyi karena suara langkah Naila Sekar Ayu berlari di taman dan suara Farhan Bagas Mahesa serta Jovan Raka Pratama belajar di perpustakaan telah mengembalikan jiwa pada kediaman itu.
Brahma Aditya Wiranata tak lagi menghabiskan hari duduk murung di depan potret. Vanessa Ayu Lestari. Kini setiap menatap lukisan itu ia merasa istrinya tersenyum bangga melihat taman kehidupan yang ia rawat. Panti asuhan telah bertransformasi menjadi pusat pembinaan unggulan. Rumah damai bagi ratusan anak dengan masa depan cerah berkat visi seorang pria yang kembali dari ambang kematian untuk memberi kehidupan. Brahma Aditya Wiranata berjalan di taman rumahnya dengan sekuntum bunga liar terselip di lubang kancing jasnya. Bunga yang sama yang pernah diberikan Naila Sekar Ayu. Di jalan, ia tahu hari-harinya kini memiliki makna baru yang kuat. Ia bukan lagi sekadar pemilik imperium tekstil, melainkan kakek, ayah, dan pelindung sebuah warisan baru. Kesepian telah pergi untuk selamanya, dikalahkan oleh kesederhanaan tiga malaikat yang mengajarkannya bahwa selama masih ada seseorang untuk dicintai, selalu ada alasan untuk bangun esok hari. Jika kisah ini menyentuh hatimu, berikan dukungan dengan tanda suka. Tuliskan di kolom komentar apa yang menginspirasimu untuk bangun. Setiap hari, kami ingin membacanya, dan berlanggananlah agar tak ketinggalan kisah-kisah mengharukan berikutnya.